Teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kami mengundang teman-teman leader dari seluruh kantor Platinum Group untuk berkumpul bersama untuk saling berbagi kabar, dan mungkin saya akan membawakan sedikit materi yang tujuannya untuk lebih merefresh kita para leader di Platinum Group sebelum kita beranjak ke tahun 2022. Di mana kita tahu menjadi seorang leader itu bukan tugas yang mudah. Terkadang kita ini menjadi orang yang paling banyak dicari orang lah istilahnya ke dalam terutama dicari orang dalam hal menyelesaikan masalah. Kadang kita namanya juga manusia itu kan kadang lupa kita itu harus ngapain selain dengan kesibukan kita, dengan aktivitas kita sendiri sebagai marketing. Kadang kita juga lupa, terkadang bisa lupa tanggung jawab kita sebagai seorang marketing. Saya akan men-share satu materi singkat. Ya, sekali lagi tujuan materi ini adalah mengingatkan teman-teman bahwa sebenarnya apa sih tugas kita sebagai leader terutama di Platinum. Mengapa saya bilang terutama di Platinum? Karena kita tahu tim kita ini Platinum ini kan sudah semakin lama semakin besar. Sudah ada 6 kantor dan saya percaya setiap leader-leader yang ada di Red Platinum Group ini adalah seorang leader yang memang orang pilihan, bukan orang asal comot yang memang kita sudah memfilter, sudah melihat bukti bahwa Anda yang semua ada di sini adalah seorang leader yang mumpuni, memiliki kompetensi sebagai seorang leader. Oke, saya akan langsung share aja materinya. Teman-teman, kalau nanti suara saya nggak jelas, tolong saya segera diingatkan ya. Saya akan mulai materi saya yang singkat ini, yang semoga bisa sama-sama membantu, karena tugas saya di sini adalah mengingatkan teman-teman, kembali lagi kita dalam sebuah tim harus saling berkomunikasi, harus saling mengingatkan apabila tim kita atau teman kita dalam satu grup, satu tim itu ada yang kurang benar, ada yang harus diingatkan. Itu juga harus teman-teman yang berada dalam satu tim itu harus saling berkomunikasi. Nah, itulah tugas kami dan kenapa hari ini kami mengajak Anda semua untuk bisa hadir di meeting pagi ini. Oke. Ini satu poin penting yang selalu saya ingat dan saya dapatkan dan saya sering lihat dari seorang leader yang hebat, bahwa leadership atau kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan, bukan sebuah posisi. Ya. Leadership itu adalah sebuah tindakan, bukan sebuah posisi. Kalau kita lihat kepada arti kata leadership yang sebenarnya, itu juga artinya adalah kepemimpinan atau pimpinan, pemimpin. Di mana seorang pemimpin, seorang pemimpin yang sejati itu harus selalu melatih dirinya untuk 3 hal. Ya, seorang pemimpin yang sejati itu harus selalu melatih dirinya dalam melatih dirinya dalam 3 R. R yang pertama adalah respect kepada diri sendiri. R yang kedua adalah respect kepada orang lain. R yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Jadi seorang leader itu harus memiliki poin utamanya adalah respect. Baik respect ke dalam diri sendiri, respect kepada orang lain atau anggota tim kita, dan responsibility atau tanggung jawab atas tindakan kita kepada orang lain dan terutama kepada tim yang kita punya. Karena zaman sekarang jujur teman-teman, respect itu semakin lama semakin berkurang, dan kalau saya boleh bilang respect itu sekarang sudah disejajarkan dengan uang. Nah, itu yang bahaya. Kalau dalam leadership kita membandingkan respect seseorang dengan uang, nah itu yang harus teman-teman perhatikan, karena itu sudah mulai berbahaya. Apabila Anda seorang leader yang
orang respect sama Anda karena uang, nah itu yang Anda harus hati-hati. Sekali lagi, leader itu beda dengan bos. Saya pribadi beberapa kali pernah punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan yang katanya itu leadernya itu baik. Nah, ternyata setelah seiring berjalannya waktu, saya merasakan bahwa leader ini itu lebih kepada seorang bos. Jadi memang kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena leader dan bos itu bedanya itu sangat jauh berbeda, sorry. Leader itu adalah orang yang bersama-sama memimpin kita, sedangkan bos itu kebanyakan adalah hanya memerintah dan tidak mau melakukan sesuatu. Itulah kenapa leadership itu adalah sebuah influence atau sebuah pengaruh, tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Bagaimana Anda mendapatkan pengaruh itu dari orang-orang Anda? Bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Yaitu adalah kita sebagai seorang leader harus menginvestkan waktu kita untuk mereka. Ya, bagaimana kita bisa menginvestkan sesuatu kepada mereka? Itulah investasikan waktu Anda untuk mereka. Jadi leadership itu adalah pengaruh. Kalau kita memiliki pengaruh merasa kita memiliki pengaruh yang positif yang baik, maka mulailah untuk memilih invest waktu kepada tim Anda. Sama seperti apa yang kami lakukan dari Platinum Group saat ini. Kami dari Platinum Group akan lebih menginvestkan waktu kami untuk para leader, para elite performer supaya apa? Supaya kami bisa membantu teman-teman untuk bisa bertumbuh lebih baik. Yaitu dengan cara apa? Kami lebih banyak menginvestkan waktu, memberikan perhatian, dan memberikan waktu kami untuk mendengarkan para leader yang ada dan datang di meeting hari ini. Nah, Pak, cara invest waktu, tadi Pak Yanuar bilang invest waktu. Gimana sih Pak caranya invest waktu itu? Yang harus kami lakukan itu sebagai leader terus harusnya bagaimana? Oke, sebenarnya yang harus dilakukan sama leader sesuai dengan apa yang kita baca di atas. Pertama, orang leader itu harus bisa mengenali karakter dari masing-masing tim. Karakter dari masing-masing tim ini lebih kepada, oh orang ini mungkin dia orangnya sebenarnya rajin, cuman dia memiliki kekurangan tidak punya kendaraan. Atau mungkin orangnya ini sebenarnya baik, cuman cara penyampaian maksudnya dia itu kurang baik. Jadi seorang leader yang bagus, seorang leader yang baik itu harus bisa mengenali masing-masing karakter anggota timnya. Supaya apa? Supaya komunikasi ke mereka, cara berkomunikasi ke mereka itu supaya bisa dilakukan dengan baik. Contoh, cara Pak Andi ngobrol dengan saya, dengan cara Pak Andi ngobrol dengan Lohan, cara Pak Andi ngobrol dengan Pak Roni, itu pasti akan memiliki cara yang berbeda. Kenapa? Karena Pak Andi sangat mengetahui karakter dari masing-masing timnya. Karakter saya, karakter Pak Lohan, karakter Pak Roni. Jadi dengan para leader ini mengetahui karakter masing-masing dari anggota timnya, cara berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu itu akan bisa dengan mudah dan jelas. Jadi poin pertama bagaimana menjadi seorang leader yang baik adalah mengenali karakter masing-masing tim. Kedua, mengenali kebutuhan utama dari masing-masing tim Anda. Dengan Anda mengetahui kira-kira orang ini punya kebutuhan utama apa, dalam hal ini ya biasanya adalah uang. Nah, di situ teman-teman bisa membantu atau memberikan arahan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh si anggota tim Anda tadi. Terutama teman-teman, dengan Anda yang pertama sudah mengenali karakter dari masing-masing tim Anda, dan yang kedua ini Anda tahu apa kebutuhan utamanya dia, seorang leader akan dengan mudah bisa mendorong seorang anggota tim untuk menjadi seorang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sukses, dalam hal ini lebih mudah closing. Nah, satu hal yang para leader harus tahu adalah saat kita sudah mengenali karakter dari tim kita, sudah mengenali kebutuhan utama tim kita, jangan lupa untuk Anda juga mengetahui apa kelebihan dari tim Anda.
Karena pada umumnya seorang leader yang terjadi di luar sana adalah leader itu selalu punya kecenderungan memaksakan seseorang atau memaksakan anggota tim itu untuk menutupi kekurangannya. Dan hal itu malah membuat tim itu menjadi cepat lelah atau burnout dan akhirnya jadi motung. Beda ceritanya kalau teman-teman saat sudah mengenali karakter dan mengenali kebutuhan mereka, Anda mendorong apa yang menjadi kelebihan mereka, itu Anda akan bekerja jauh lebih mudah, lebih ringan, dan orang itu pun juga akan lebih happy. Tidak ada orang yang mau untuk dipaksa menutupi kekurangannya. Mereka pasti tidak akan happy. Contoh begini, salah satu tim saya ada tim baru, dia itu lebih suka melakukan aktivitas jualan melalui sosial media dan portal. Kemudian saya pernah sekali memaksa dia untuk melakukan yang namanya flyering, ya, karena di awal dia merasa flyering itu bukan hal yang efektif, tapi saya memaksakan dia melakukan itu dan akhirnya memang hasilnya tidak efektif dan dia malah bisa closing dari sosial media. Jadi saat itu saya tidak betul-betul mengenali kelebihan dari marketing saya ini atau dari tim saya ini, sehingga apa arahan yang saya berikan kepada tim saya ini tidak masuk ke dia dan dia melakukannya dengan tidak senang hati. Kalau sudah tidak dengan senang hati, apapun yang akan dilakukan dia itu pasti tidak akan berhasil. Berbeda apabila kita mau mendorong seorang anggota tim kita melakukan hal apa yang menjadi kelebihan dia. Hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kemudian seorang leader yang baik yang ketiga harus bisa memberikan solusi atas kebutuhan tim. Apabila terjadi sebuah peristiwa atau kejadian atau masalah, seorang leader harus bisa memberikan solusi atas masalah tersebut, bukannya kita malah membahas apa yang menjadi kesalahan dia, tapi lebih baik kita langsung membicarakan yang namanya solusi. Mencari tahu apa pokok permasalahannya dan kita memberikan solusi. Bukan membahas kenapa kok bisa timbul masalah itu. Nah, itulah yang sering terjadi, banyak terjadi di sebuah perusahaan, di banyak perusahaan, saat seorang leader yang mereka mengaku leader, saat terjadi sebuah kesalahan, yang dibahas itu malah kesalahannya. Kenapa kok bisa salah? Kamu ngapain kok bisa salah? Nah, lebih baik daripada kita membicarakan kesalahan tersebut, lebih baik kita membicarakan solusi. Oke, solusinya apa yang harus dilakukan? Seorang leader harus bisa memberikan solusi ya dengan cara begitu. Daripada kita membicarakan kesalahan dan bagaimana terjadi kesalahannya, lebih baik kita pikirkan apa solusinya. Itu seorang leader yang baik. Keempat, seorang leader harus bisa memberikan arahan dan contoh. Arahan itu biasanya lebih kepada apa yang sudah para leader ini pernah alami, pengalaman apa yang sudah pernah Anda alami, sudah pernah terjadi, itu yang Anda jadikan guidance atau arahan kepada para anggota tim Anda. Supaya mereka jauh bisa lebih mengerti apa yang Anda maksudkan arahannya itu, Anda harus memberikan contoh dengan melakukan apa yang Anda sampaikan tadi. Jadi bukan hanya memberikan perintah lah, istilahnya perintah atau arahan tadi, tetapi Anda juga harus memberikan contoh melakukannya seperti apa. Itu adalah yang harus dilakukan oleh seorang leader. Terakhir, saat Anda sudah bisa mengenali karakter tim Anda bisa mengetahui apa kebutuhan dari kebutuhan utama dari tim Anda sudah memberikan solusi atas apa yang mereka butuhkan, Anda sudah memberikan arahan dan memberikan contoh. Sekarang waktunya para leader itu harus melakukan setiap action plan yang Anda buat, Anda arahkan kepada tim itu dilakukan bersama. Karena kembali lagi tadi, leadership itu adalah influence atau pengaruh. Saat Anda hanya memerintah seseorang dan tidak melakukannya bersama mereka, mereka tidak akan
istilahnya tidak bisa memberikan respect kepada Anda. Jadi kita sempat bahas respect kan. Nah, respect itu adalah sesuatu yang harus didapatkan dengan cara apa ya? Investlah waktu kepada mereka. Itu yang mau saya sampaikan mengenai leadership, teman-teman. Colin Powell bilang bahwa esensi utama atau poin utama dari leadership adalah membangun ikatan kepercayaan di dalam organisasi Anda atau di dalam tim Anda. Poin penting dari leadership adalah membangun kepercayaan di dalam tim Anda. Ada satu video yang sebenarnya merangkum apa yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ini videonya dalam berbahasa Inggris. Mungkin nanti saya akan jelaskan di tengah-tengah cerita. Saya akan translatekan apa yang dimaksudkan dari video tersebut. Wherever you are, leaders are important. Whether it's to lead powerful organizations or just to make sure a group of friends are having a good time. Here are the 7 traits that all great leaders possess. Number 1, they radiate positive energy. There is nothing more important in a team than passion and the will to succeed. And having a positive leader is an important part of that. Sometimes I sign onto Facebook and I see these status updates that just reeks of negativity. These people are not good leaders, and more often than not, they are not very successful either. Great leaders radiate positive energy. Not only does that make them more likable, leading to more trust, it also boosts the team's morale. And countless studies have shown a positive relationship between team morale and productivity. Number 2, they have a proactive attitude. When something goes wrong, it's easy to blame someone else or to find out why it happened immediately. Great leaders put that aside. They shift their focus entirely on solving the problem. I used to be in charge of the takeout service at the restaurant I worked at. So basically, people would call to make their order, and my job is to make sure everything is packed and given to the right person. It was a really busy restaurant, so mistakes weren't that uncommon. This one time, after a customer came to pick up his food, I realized that we forgot to pack part of his order. I was fairly new at the time and I didn't know what to do, but luckily one of the owners of the restaurant was there, so I explained to him what happened. He didn't blame me. He didn't even ask how it happened. Instead, he told me to call the customer, apologize for what happened, and then tell him that we will personally deliver the missing part of his order to his house. At the end of the day, the owner sat down with me to talk about how we can prevent something like this from happening again, but he did it at the end of the day, not when the problem was still unresolved. Great leaders know what to focus on at any given point in time. They are proactive. Number 3, they delegate tasks completely. Great leaders realize that they can't do everything themselves, so they focus on the most difficult tasks and delegates the rest to others. Let's say you make more than $30 an hour, yet every week you still spend several hours cleaning your house and doing the laundry. Considering a maid costs around $30 an hour, you might decide it's worthwhile to hire one to do your housework for you. When I first started delegating my work to others, I was hesitant because I knew that I could probably do a better job than the person I'm assigning it to. For example, a maid might put your clothes in the wrong drawer every once in a while, but you should still hire her, because the extra time you get to work on more valuable tasks generally outweighs the negatives. Delegating also means fully trusting your team to do the task without micromanaging their every move. Great leaders delegate tasks to others and trust them to get the job done. Number 4, they are approachable. A great leader is one who their teammates could see themselves approaching whenever they have a concern or when they simply need someone to discuss things to. When Sam Walton opened over a dozen Walmart stores, he was still available to privately talk to any one of his thousands of employees. Was this the reason Sam Walton was so successful? We can't say for sure,
But he is a prime example of someone who's approachable. Seorang And leader it so adalah orang yang happens he's bisa also didekati one of the atau most dengan notable mudah leaders in the last 3 bisa decades. dicari apabila There is seorang a saying anggota that's tim very membutuhkan appropriate in this situation, Anda and that sewaktu-waktu. is a non-productive work environment is one where employees are discouraged to fearing the loss of their jobs. Great leaders encourage feedback from all members of the organization. They are approachable. Number 5, they do what they expect of others. If you expect your team to work hard and produce great results, you're going to have to do the same. When I was a kid, I worked at Wendy's, the fast food restaurant. There were 2 managers Nomor there, 5, mereka Maria melakukan and apa Francis. yang mereka harapkan orang lain Maria lakukan was juga very untuk good dia. at telling Jadi us what to do, sama-sama but menjalankan she apa would yang always Anda be in her office, ucapkan atau talking on the phone with her informasikan atau boyfriend. arahkan ke mereka. We listened to her, but none of us really respected her. And that is because she doesn't place the same expectations for herself as she does for us. Francis, on the other hand, was different. He didn't have a lot of leadership traits. In fact, he even had trouble telling us what to do. But the one thing he did have was he pulled his own weight. When it was busy, he would grab the spatula and start flipping burgers alongside us. As a result, he gained the respect of everyone. Whenever he was our manager, we worked hard because we wanted to, for Francis. A great leader sets an example, and as a result, Terima kasih teman-teman atas waktunya.